Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati, dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu nikmat besar bagi seorang hamba ketika keimanan, keislaman masih ada pada jiwa kita. Terlebih lagi dari situ nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dimana kita bisa memanfaatkan untuk aktivitas mulia. Di antara aktivitas mulia adalah mengisi atau mengikuti kajian yang berkaitan dengan hal-hal peningkat keimanan kita. Jadi sebenarnya kajian seperti ini kadang mendadak kabarannya. Pagi-pagi saat bisa ngisi kajian, siap setiap hari seperti itu. Maka saya kadang berpikir, kira-kira ngisi kajian apa ya yang dia bisa continue. Selama ini kan kadang tematik. Nah, misal pagi-pagi, Ustaz bisa nggak ngisi kajian nanti sore? Bisa. Masih bingung Pak, ngisi apa nanti ya? Ketemu tema kadang habis asar. Oh ya udah nanti ngomong inilah. Itu biasa seperti itu, sering. Nah, saya berpikir apa tema yang bisa membuat kita itu kayak seperti sinetron. Adanya silsilah. Episode-episode. Ada tujuan tertentu yang kita bahas, yang di situ ketika ada jadwal kajian langsung meneruskan yang kemarin. Maka jawabannya ketika saya berpikir ingin sekali berbicara tentang masalah apa? Peta kehidupan di kampung akhirat. Peta kehidupan di kampung akhirat. Itu sepertinya menarik untuk kita kaji bersama. Apalagi kita semuanya pasti akan melewati masa itu. Kita di sini akan hidup di dua masa. Di dua tempat ya, di dua rumah dunia dan rumah akhirat. Rumah dunia kita udah punya memetakan nih, umur 20 tahun saya akan bekerja, tahun lulus sudah sekolah, umur 25 saya akan menikah, 30 saya mau punya rumah, 40 saya begini, 50 begini, udah dipetakan. Ini mohon Pak Bung ya. Iya, biasanya kita seperti itu. Tetapi di akhirat sudah belum kita petakan itu ya. Ahlan wa sahlan Pak Jati, Perwafik. Jadi insya Allah kita akan memulai untuk berbicara masalah peta kehidupan di kampung akhirat. Pertama misal diawali dengan kematian, tentunya kita mati dulu baru masuk ke kampung akhirat. Setelah mati kita masuk kepada alam barzakh, alam kubur Pak Bu. Di sana kita sendiri di rumah, luasnya berapa meter itu? 1 kali 2, dalamnya paling 2 meter atau 3 ya, kurang lebih segitu. Itu selama-lamanya kita di situ. Terus setelah alam barzakh, alam kubur, peta setelahnya adalah hari kebangkitan. Semua makhluk Allah yang dikubur dari pertama kali sampai terakhir dibangkitkan bersamaan dalam keadaan telanjang bulat. Hari kebangkitan, terus padang mahsyar, mereka dikumpulkan semua di padang mahsyar tanpa ada payung, tanpa ada naungan, rumah tidak ada. Semua dikumpulkan di sana. Pada mahsyar nanti di sana ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ada mizan ya, ada mizan ditimbang amalannya. Tapi sebelum mizan itu ada arad. Arad itu semua manusia dikumpulkan pada satu waktu yang tidak ada satu pun bisa bersembunyi. Namanya arad. Setelah itu baru mizan ya, ditimbang. Setelah itu ada persidangan. Persidangan itu maksudnya kadang kita tidak punya
hak kita kadang diambil oleh orang lain di dunia ini. Kita tidak bisa mengambilnya karena kita lemah misal. Maka nanti di sana kita disidang. Para ulama mengatakan bukan hanya manusia Pak Bu, hewan pun demikian. Misal ada hewan kambing yang bertanduk satu, yang itu nggak bertanduk, itu diseruduk sampai dia terzolim dan mati. Dia zolim nggak? Zolim. Nanti disidang di sana. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Semua disidang. Mungkin kalau di Indonesia kita di Indonesia janganlah. Di dunia kita masih bisa ngeles pakai pengacara yang hebat, pakai pengacara yang pintar sehingga kita terbebas dari hukum. Di sana nggak ada. Allah maha adil. Semua diberikan hak sesuai. Makanya jangan khawatir kalau kita haknya belum tertunaikan di sini, insya Allah nanti di sana kita akan mengalami persidangan yang dimana tidak ada satupun persidangan kecuali di atas keadilan. Setelah arad tadi hisab, dipanggil satu persatu. Fulan sini, dihisab. Kamu telah melakukan ini, iya ya Allah. Kamu telah melakukan ini, ya Allah. Sampai disebutkan semua dosa-dosanya, semua kesalahannya, dihisab satu persatu. Setelah hisab apa? Nah, setelah hisab tiba-tiba menjadi gelap gulita, ya zulmah, gelap. Nah, seakan-akan malam hari yang tidak ada rembulan, tidak ada lampu cahaya sedikit pun. Bagaimana gelapnya seperti itu. Setelah itu tiba-tiba dibentangkan sirat, jembatan yang dalam satu hadis itu sangat tipis ya. Kalau orang tidak bisa lolos dari jembatan itu, dia pasti masuk neraka. Di bawahnya neraka, jadi neraka besar, di atasnya sirat. Dalam keadaan gelap gulita lewat. Yang tidak lolos jatuh ke neraka. Terus setelah dari sirat di sana ada namanya kontoroh. Kontoroh itu bahasa saya base camp, tempat berkumpulnya orang-orang yang selamat dari kejadian sirat tadi. Yang sudah selamat mereka dikumpulkan di kontoroh itu, di briefing. Alhamdulillah kalian telah selamat. Insya Allah setelah ini kalian akan memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di briefing dulu. Di briefing, dan semua kotoran-kotoran hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ ghil, dengki, sombong, iri, sifat buruk di sini nggak ada. Semua dalam keadaan bersih hatinya, baik semuanya, sehingga mereka masuk surga dalam keadaan nikmat di atas kenikmatan. Nah, setelah itu baru mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang peta kehidupan secara singkat ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Gimana sih tentang kematian, gimana proses kematian, gimana proses orang mukmin dicabut nyawanya, gimana rasanya, dan sebagainya. Nanti dalam barzah juga ada apa di sana, berapa lama di sana, apa yang dirasakan oleh alam barzah, sampai kebangkitan bagaimana, semua yang selalu kita akan kaji sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena ini tentang masalah al-ghaib ya, masalah tentang al-ghaib, suatu yang tidak bisa dipandang secara kasat mata, tentunya ini butuh tentang dalil. Para jamaah rahman wa rahimakumullah jami'an, itu tentang gambaran globalnya. Jadi peta kehidupan di kampung akhirat. Insyaallah kita mulai dari sekarang. Nah, sebelum kita membahas tentang kematian, alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar tadi, haud, terus arad, mizan, hisab, sirat, kontoroh, surga, neraka dan sebagainya. Urutan ini nggak ada dalil yang secara spesifik mengatakan nanti peta akhirat begini-begini, mati dulu, terus alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar, gini yang saya sebutkan tadi, nggak ada dalilnya. Tetapi itulah ijtihad para ulama, mengumpulkan para dalil-dalil ini digabungkan. Oh, dari sini ke sini ke sini, itu ijtihad para ulama. Dan itu sesuai dengan perjalanan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mengalami itu, dan semoga Allah memasukkan kita surganya Allah SWT tanpa azab, tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin rahmani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita mati, kita apa sekarang? Hidup. Kenapa? Kepencet ya? Jadi sebelum adanya kematian kita hidup betul. Dan sekarang kita sedang pada fase kehidupan ini. Padahal sebelum fase kehidupan ada fase ketidakadaan. Kita dulu nggak ada. Dan bayangkan Pak Bu,
yang belajar ilmu biologi ya, kita udah belajar SD, SMP, SMA dulu. Jadi kalau ketika suami istri ya berhubungan, itu kan yang laki-laki mentransfer air, perempuan ada sel telurnya. Ketika bergabung di dalam rahim organnya perempuan itu banyak sekali bibit-bibit dari laki-laki itu yang kemungkinan akan menjadi seorang bayi dari jutaan. Ya, bentuknya kecebong gitu loh, kayak kecebong, gitu kan. Dari jutaan ini yang lolos cuma satu saja, yang lain itu mati. Yang lolos adalah kita, yang lolos untuk masuk ke rahimnya ibu kita. Nah, setelah menjadi bergabung dengan sel telur dari perempuan, jadilah seperti kita ini. Berarti yang lain adalah kalah. Jadi kita berjuang nggak? Berjuang. Kita pilih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kita besar dan kita sekarang merasa nikmat kehidupan dunia ini. Nah, sekarang fase ini adalah fase pertama kita menuju ke kampung akhirat. Pertanyaannya, kita di dunia ini kira-kira lama nomboten? Sebentar. Berapa sih? Paling 60 tahun sampai 70 tahun. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari umur 70 itu. Kira-kira nih kalau udah umur 60 berarti udah udah dekat nggak? Kira-kira udah dekat belum? Dekat. Tapi alhamdulillah di sini rata-rata 70 lebih ya. Orang-orang salam itu subhanallah. Rata-rata di sini 70 lebih. Itu tentunya nikmat besar, Ibu Bapak ya. Nikmat besar yang mana harus kita syukuri. Nah, karena Allah memberikan kita kesempatan untuk masih bernafas, untuk menyiapkan bekal kehidupan kita untuk akhirat nanti. Ya, kira-kira ya, memang sebenarnya kematian itu tidak mengenal umur sebenarnya, tapi normalnya orang itu antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Maka itu sangat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ancang-ancang, antisipasi. Kalau dalam umur sampai 70 hati-hati nih, gitu. Lebih bersiap-siap. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Wahai makhlukku, manusia semuanya, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang, yang cukup untuk menjadi peringatan, untuk evaluasi. Saya lumayan ya, udah berpuluh-puluh tahun di sini. Apa yang sudah saya persembahkan untuk Islam ini? Apa yang sudah saya siapkan untuk menuju bekal akhirat nanti? Cukup itu bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Bukankah telah kami berikan umur yang panjang itu? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, sebuah peringatan bahwasanya kita akan mati. Sebentar lagi kita akan mati. Sebentar lagi kita akan menuju kampung akhirat. Peringatan itu bentuknya apa, Pak Bu? Kata para ulama, bentuknya adalah rambut putih di kepala. Uban. Jadi kalau udah ada uban, ini udah harus hati-hati nih. Udah harus siap-siap ini. Ini benar ini Pak Bu. Ini kita lagi berbahas tentang masalah semuanya beruban ya. Saya juga udah beruban Pak Bu. Jadi kalau udah ada uban nih hati-hati nih. Karena ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa, hai fulan, kamu sekarang beruban. Ingat ya, sebentar lagi waktu penjemputan dari malaikat maut akan datang. Maka bersiap-siaplah, bersegeralah untuk menuju kepada persiapan itu. Itu peringatan. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang dia diberikan umur 60 tahun sampai 70 tahun, sampai dia beruban di kepalanya. Kenapa? Dia bisa ancang-ancang, bisa siap-siap. Daripada kita yang masih muda, masih ganteng, masih kuat jasmaninya, masih sehat rohaninya, ya, masih kuat mentalnya, tiba-tiba meninggal dunia. Tiba-tiba
Subhanallah. Itu persiapannya kadang kurang. Apalagi anak muda, tabiat anak muda itu masih panas semangatnya. Pengen apa aja dicoba. Penasarannya tinggi. Ada apa-apa dengar satu kata, istilah dia nggak paham langsung searching di Google. Ternyata kesana dicoba. Itu anak muda. Subhanallah. Maka ketika sudah kita diberikan umur 60 tahun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kami umur 60 bahkan lebih. Ya Allah, tutuplah umurku dengan kebaikan-kebaikan. Hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan selama saya hidup di dunia ini. Hapuskan semua khilafan atau penyepelan hak-hak kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya. Ya, itu butuh itu waktu sangat tepat untuk kita evaluasi, untuk kita muhasabah. Maka ya, umur kita itu 60 sampai 70. Jarang sekali lebih dari 70. Ustadz, banyak kok di Wonosalam lebih dari 70 tahun. Iya, kalau kita lingkupnya cuma Wonosalam. Coba kalau satu dunia, jarang banget Pak Bu. Orang yang umurnya 60 ke atas itu jarang banget. Kalau kita bandingkan dengan yang di bawah itu jauh 1% mungkin. Jarang sekali ya. Apalagi juga kita semakin tua, kita semakin lemah fisiknya, semakin lemah ingatannya, semakin lemah makannya pun lemah ya. Dulu mungkin kita satu kali makan bisa 2 porsi, udah sepuh, aduh yang penting bisa makan. Nah, kelemahan itu mengingatkan kita juga bahwasanya kayaknya sebentar lagi nih gitu. Ketika sudah mengingat itu, maka insya Allah berbekal untuk menjaga akhirat lebih matang daripada yang masih muda. Baik. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah jami'an, kita semua akan mati, apapun dan bagaimanapun status kita. Walaupun kita orang pejabat tinggi, kita punya kekuatan yang sangat besar itu kan, punya harta yang sangat banyak, punya pasukan yang sangat sangat besar pasukannya, tapi kita akan mati. Tetap kita pasti akan mati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai umatku, wahai manusia, wahai jamaah sekalian, sesungguhnya kematian yang mana kalian itu lari darinya. Kita kira-kira mau mati nggak? Iya, pasti mau mati. Maksudnya kalau dikasih pilihan mau mati sekarang atau besok? Besok. Kalau tahun sekarang, tahun depan? Tahun depan. 10 tahun ini atau 10 tahun ke depan? 10 depan. Artinya kita itu benci sama kematian, betul nggak? Kalau dikasih tahu, Pak Rahmat hati-hati loh. Nanti di Tukum ada malaikatul maut udah jemput jenengan, pasti nggak mau pulang. Betul nggak Pak? Baru harus nunggu besok pagi. Kenapa kita lari dari kematian? Tabiat manusia itu takut mati, ya. Makanya Rasulullah disuruh oleh Allah SWT, katakan Muhammad kepada mereka, wahai manusia semuanya, sesungguhnya kematian yang sering kalian kabur darinya, fa innahu mulaqikum, itu pasti akan menjemput kalian dimanapun kalian berada. Kematian aku masih akan menjemput kita, mengejar kita, walaupun kita lari dari kematian itu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah mati kalian dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kembali kita dikasih tahu, wahai fulan, kamu melakukan ini ya di dunia, ini itu semuanya. Jangan sayang, suaranya pelanin. Sayang sama Mahfud. Ya. Jadi setelah dipengaruhi sama Allah SWT, kita diberi tahu apa yang telah kita kerjakan selama kita masih dunia. Kebaikan, keburukan semua akan ditampakkan dan kita tidak bisa mengeles lagi. Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Itu aja yang kita katakan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam ayat yang lain, hai manusia semuanya, dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menjemputmu. Pasti kematian itu akan menemukanmu,
walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian itu ngumpet, bersembunyi, berlindung di dalam ruangan benteng yang sangat kokoh, terbuat dari besi, temboknya, atapnya yang tidak ada satupun orang bisa menjebolnya, pasti kematian akan menjemput itu. Subhanallah. Jadi masih ragu nggak kita mati? Enggak, insya Allah kita pasti akan mati. Kita pasti akan mati. Dan tinggal pertanyaan satu, bagaimana keadaan kematian kita itu? Apa yang telah kita persiapkan untuk menuju kematian itu? Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian itu? Kenapa? Karena kehidupan di sini itu sangat sebentar, walaupun 70 tahun, bahkan walaupun 100 tahun. Kenapa kita sebentar? Kenapa dikatakan sebentar dibandingkan kehidupan di akhirat? Di akhirat, Pak Bu, itu dalam Al-Quran disebutkan apa? Satu hari di sana itu sebanding dengan 50.000 tahun. Itu satu harinya itu. Satu hari, berarti kalau ada manusia yang diberikan kehidupan sama Allah 50.000 tahun, itu dia itu baru hidup sehari di akhirat kelak. Itu sehari tuh. Kalau 10 hari berapa? 50.000 kali 10 berapa itu? 500.000 hari. Kalau 100 hari, dan di akhirat bukan 100 hari, selama-lamanya. Coba bayangkan kehidupan atau kegiatan kita tidak ada batasnya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak bisa dilogikakan. Kalau kita di neraka, na'udzubillah min dzalik, subhanallah, satu hari aja udah kayak 50.000 tahun. Subhanallah. Coba kalau 10 hari, kalau 1 tahun, aduh, ngeri. Apalagi tentang neraka, nanti kita kaji di pembahasan khusus tentang neraka. Bahan bakarnya apa, keadaan di sana bagaimana, siapa saja yang masuk di sana, bagaimana siksaannya dan sebagainya. Itu ngeri. Dan sebaliknya, kalau kita di surga, aduh, lega. Dan itu selama-lamanya, ya. Selama tidak dikasih waktu tempo hari, misal 10 hari kamu harus keluar, enggak. Itu selama-lamanya, Pak Bu. Kenikmatan yang tidak ada dunia ini, yang belum terbetik pada hati seorang pun di sini, itu di sana semuanya ada. Subhanallah. Dan itu dipercaya oleh semua keyakinan. Orang Yahudi percaya. Bahkan mereka mengatakan kita penduduk surga, semua mereka adalah neraka. Nasrani juga sama. Siapa yang tidak mau beriman, maka mereka mati di atas dalam keadaan masuk neraka semuanya. Ya. Islam maka tidak aib ketika berkeyakinan bahwasanya agama yang paling dipercayai, agama yang paling diterima oleh Allah adalah Islam. Selain agama Islam tidak diterima oleh Allah. Itu wajar keyakinan. Memang keyakinan harus seperti itu. Ya. Keyakinan harus seperti itu. Semua agama seperti itu. Semua agama seperti itu. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT adalah al-Islam. Makanya kalau ada orang yang mencari agama selain Islam, pasti akan tertolak agamanya. Dan nanti di akhirat dia akan menjadi golongan orang-orang merugi, kembali kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agamanya. Nanti di akhirat kelak dia akan menjadi golongan orang yang merugi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Isya jam berapa, Pak Rahmat? 40. Masih lama. Taib. Ya. Jadi satu hari ya di akhirat itu sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Maka ketika kita punya umur 60 tahun itu sangat sedikit dibandingkan kehidupan di akhirat. Coba 60 tahun kita hitung bersama. 60 tahun berarti nggak ada 1 hari. 1 jam? 1 jam setengah. Berarti kan 50.000 bagi 60 nggih. Maaf, gimana cara ngitungnya? Lupa matematika. 50.000 sama 60. Jauh banget. Kayaknya nggak ada 1 jam, Mbak.
Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Betul Ustaz Mahfud? Coba kalkulatornya Ustaz Mahfud. 2 jam? Oh, 2 jam ya? Masa 2 jam sih? Kan 50.000 tahun. Nah, kita 60 tahun di dunia. Kayaknya nggak sampai 2 jam. Mungkin. Nah, 25 menit mungkin kalau 25 menit. 25 menit mungkin. Mungkin 25 menit. Setengah jam. Itu bisa. Karena 50.000 tahun dibagi 60 tahun nggak ada apa-apanya itu. Jadi sekarang kita di dunia ini dikasih waktu sebentar saja untuk hidup. Kira-kira masuk akal nggak kalau kita menyia-nyiakan waktunya sebentar ini? Kira-kira masuk akal nggak ketika kita menjual kehidupan yang abadi nanti untuk meraih kelezatan yang sangat sebentar? Gak masuk akal. Makanya kita di dunia ini itu harus benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh untuk memerangi dan melawan hawa nafsu. Itu musuh terbesar kita, hawa nafsu. Penjajah musuh besar ya, penjajah musuh besar. Tapi ada musuh lebih besar, itu apa? Hawa nafsu. Kalau kita sudah terkalahkan oleh hawa nafsu kita, aduh, kita akan hidup di atas di atas kemaksiatan, bergelimangan di di lumpur kemaksiatan. Itu sebuah sangat hina bagi kita di akhirat kelak nanti. Makanya Pak Bu nih, ketika orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu pasti dia akan sampai pada satu ujungnya di mana kehinaan. Dan hawa nafsu itu tidak bisa diukur. Maksudnya kalau orang awam susah, masyarakat umum susah melawannya. Kalau ustadz gampang, enggak. Ustadz itu berat juga. Bahkan walaupun ustadz dia LC, magister, master, atau doktor, atau profesor, sama aja. Hawa nafsu itu semua itu kita ada. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu ada yang dia tipenya selalu menyuruh kepada kemungkaran, kepada keburukan. Itu kita semuanya ada pada jiwa kita, ya. Jadi masalah hawa nafsu itu tidak bisa ditolakkan dengan ilmu, ya. Itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita hidayah, taufiknya, kekuatan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak orang-orang yang sudah belajar, bukan hanya hijrah, bukan, ikut kajian, dia belajar ilmu syar'i, pakai kitabnya para ulama, hafal Al-Quran, paham tafsirnya, dia jadi ulama besar, tetapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Nauzubillah min dzalik, dia mati dalam keadaan hina. Itu banyak banget, ya. Kemarin saya baru ngisi khutbah Jumat di pondok. Saya berbicara tentang seorang yang dimana dia itu dikisahkan dalam Al-Quran. Itu kisahnya itu sangat menakjubkan Pak Bu. Allah mengatakan apa? Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansakhlakha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka, lantunkan kepada mereka tentang ceritanya allazi itu mufrad, satu, tunggal, seseorang. Nah, ceritanya seseorang yang telah kita berikan kepadanya ayatina, itu jamak. Banyak sekali ayat-ayat kita berikan kepada dia. Banyak sekali kebesaran mukjizat Allah telah diberikan kepada dia. Ilmunya segudang, kemuliaannya dia raih. Subhanallah. Orang tersebut siapa Pak Bu? Kata para ulama, ahli tafsir, diantaranya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Baca silahkan tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Ibnu Katsir juga ada. Orang tersebut namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Bal'am ini dia orang yang pintar di kalangan Bani Israel, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Bal'am itu ketika belajar dia bersungguh-sungguh sampai dia meraih derajat ilmu yang sangat tinggi.
dia pun menjadi ulama besar. Ulama besar. Kalau dia ngisi kajian itu ada 12 ribu wadah tinta. Jadi kalau satu wadah tinta untuk 2 santri, kira-kira berapa santrinya? 24 ribu. Itu mereka jadi para ulama semuanya. Padahal ketika orang-orang pengen tahu masalah hukum syar'i, semua tanya kepada Bal'am bin Ba'urah. Subhanallah. Pada suatu riwayat dia dikatakan dia diberikan oleh Allah SWT pangkat sebagai nabi. Jadi udah menjadi derajatnya udah wali, udah orang hebat. Dan Nabi Musa AS sering menjadikan dia itu sebagai orang diplomasi. Jadi kalau mau perang nih, Nabi Musa mengirim dia, Bal'am, sana pergi ke raja orang yang sombong itu, dakwahkan Islam kepada dia. Kalau nggak mau baru kita perang. Itu Bal'am. Tapi subhanallah, dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan nauzubillah min zalik, kafir. Dalam keadaan dia hina. Ya, kenapa sebabnya? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ceritanya bagaimana? Jadi Musa alaihissalam bersama orang-orang Bani Israel yang kurang lebih jumlahnya 500.000 orang, ketika selamat dari Fir'aun pas dikejar itu, akhirnya turunlah ilham, wahai Musa, taklukkan Baitul Maqdis. Saya itu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu dikuasai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kuasai. Ketika Musa dengan bala tentaranya menuju ke sana, tiba-tiba ya ternyata ada satu kota yang mereka harus lalui, tapi kota tersebut itu diisi sama orang yang kuat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang musyrik. Akhirnya Musa alaihissalam menyuruh Bal'am ini diutus, Bal'am ke raja, sampaikan kepada dia dakwah Islam. Kalau nggak mau, baru kita perang. Pas menuju ke raja, Bal'am ini seorang diplomator itu kan, bayangkan kepercayaan Nabi Musa alaihissalam. Ini bukan orang biasa. Ya, wahai raja, masuk Islam. Kalau nggak mau kita perang. Bal'am, ngapain ente sama Musa? Ikut saya aja. Kalau kamu sama saya kasih harta yang banyak. Saya kasih posisi yang tinggi menjadi menteri saya. Saya kasih wanita-wanita yang cantik yang kamu mau. Silakan ambil. Tergoda nafsunya. Hawa nafsunya mulai membisik-bisikkan. Sampai dia mengutamakan hawa nafsu itu. Subhanallah. Sampai akhirnya, ya saya gabung sama kamu ya raja. Oke, kamu sudah gabung sama saya, doakan laknat kepada Musa dan bala tentaranya. Dan Bal'am ini itu mempunyai kelebihan yang Allah berikan, mujabud dakwah. Jadi kalau berdoa langsung dijabahi, langsung manjur doanya, mujarab langsung. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT, melaknat Nabi Musa alaihissalam, melaknat orang-orang yang di bawah Nabi Musa alaihissalam. Di antara doanya adalah sebagian riwayat mengatakan, ya Allah haramkan Nabi Musa dan selainnya untuk masuk ke kota ini. Allah haramkan 40 tahun. Faharramaha alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Dalam surat Al-Maidah dikisahkan seperti itu. 40 tahun bingung. Doanya Bal'am. Subhanallah. Meskipun demikian udah ilmunya luar biasa, udah menjadi rujukan para ulama, menjadi orang terpilih Nabi Musa alaihissalam, gara-gara cinta dunia dan hawa nafsu, apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Makanya hawa nafsu itu adalah musuh terbesar dari kita, ya. Jadi sebentar lagi, 2 menit lagi, kita di hidup dunia ini akan hanya sebentar, dan yang ngomong kayak gini belum tentu bisa melawan hawa nafsu juga. Yang ngomong di depan ini belum tentu bisa melawan hawa nafsu juga. Saya hanya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kita kekuatan, hidayah taufiknya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, jangan sampai kita sombong. Saya udah penghafal Quran, saya udah ngaji bertahun-tahun, saya sudah ikut manhaj yang haqq. Saya enggak akan tergoda dengan nafsu, enggak. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam satu hadis, namanya Syahr bin Hausyab, dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin, wahai Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memiliki istri yang banyak, salah satu istrinya adalah Ummu Salamah. Dia bertanya, Ummu Salamah, doa apa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW ketika berada di sisimu? Kata beliau apa? Rasulullah sering sekali melantunkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat
yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu siapa yang berdoa? Rasulullah. Bukan sekali 2 kali Pak Bu, sering. Maka kita, jangankan kita nabi, rasul, wali aja belum tentu kita. Tadi orang soleh aja belum tentu kita, ya. Soleh itu orang baik, belum tentu kita. Kita masih banyak maksiat, kita masih banyak menyembelihkan hak Allah Subhanahu wa taala, kita masih banyak kelalaian terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya lebih pantas untuk kita melakukan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Bahasa Jawa enggak apa-apa, ya Allah, teguhkan hatiku dalam agamamu. Karena saking seringnya beliau berdoa seperti itu, Ummu Salamah bertanya istrinya, "Wahai Rasulullah, kenapa jenengan sering sekali berdoa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kenapa? Apa kata beliau? "Wahai Ummu Salamah, wahai istriku tercinta, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah." Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini kecuali hatinya itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, aqamah, dia akan istiqamah. Tapi kalau Allah berkehendak dia sesat, Allah sesatkan dia. Ketika sang perawi hadis mendengarkan hadis ini, dia takut langsung. Ya, namanya Mu'adz bin Mu'adz. Langsung dia berdoa, "Ya Rabbana apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kita udah diberikan petunjuk, petunjuk ini nikmat Islam, nikmat iman. Hanya satu tugas kita sekarang, istiqomah di atas ini. Itu berat. Makanya ketika hidayah ini membarengi kita, membersami kita sampai ajal menjemput kita, itulah hidayah yang mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga kita udah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Apa yang kita katakan Pak Bu? Pertama yang kita katakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kita tidak akan mendapatkan hidayah itu jika Allah berkehendak untuk tidak memberikan kepada kita. Jadi kita hidayah ini apa karena kita mencarinya, apakah kita membelinya, apa karena kita enggak, itu semata-mata karena Allah memilih kita. Nikmat pembuatan Pak Bu, nikmat, ya, nikmat besar. Nah, makanya nikmat ini nikmat besar yang semoga kita diberikan hidayah, taufiknya untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah SWT, dan semoga semua dosa-dosa kita, kesalahan-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, ya. Nanti insyaallah di pembahasan tentang hisab itu di sana barulah seorang beriman itu merasa kebahagiaan yang tidak dia rasakan sebelumnya satu kali pun, ya. Terakhir, hidup dunia ini hanya sementara. Kita sekarang pada fase kehidupan, dan salah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kematian. Setelah kehidupan itu, setelah kematian, alam barzah dan sebagainya. Dan di kehidupan ini kita harus ijtihad, bersungguh-sungguh untuk memerangi lawan musuh kita. Siapa musuh kita Pak Bu? Hawa nafsu, syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi kita, ya. Dan itu tidak tergantung dengan ilmu kita dan ibadah kita, semua karena taufik dari Allah SWT. Maka jangan sampai kita sombong atau ujub atau merasa hebat, enggak. Nah, kita masih diantara masih kemungkinan kita terkena fitnah itu. Maka selalu berdoa kepada Allah SWT sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ingatlah satu hal yang tadi kita sampaikan, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sangat sebentar dibandingkan kehidupan di akhirat kelak. Satu hari di akhirat nanti ibarat 50.000 tahun di dunia ini. Maka kita hidup ini yang 60 tahun, 70 tahun itu paling 1 jam, ya, bagikan kita di akhirat kelak. Maka Allah mengatakan fi yaumin ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ini dalilnya. Pada saat itu para malaikat dan malaikat Jibril semua naik menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari takarannya sepadan bandingannya dengan 50.000 tahun, ya.
maka sungguh rugi ketika kita menjual kenikmatan abadi yang di akhirat nanti dengan kelezatan yang fana, yang sementara, ya, yang di dunia ini, ya. Semoga Allah berikan kita hidayah taufiknya. Billahi atauful hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.